Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi masih di situasi pandemi dan kita masih kuliah online ya. Semoga semua sebelum saya mulai, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja, kita diberi kesehatan dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa memasuki kehidupan normal sama seperti sebelum pandemi. Kemudian yang kedua adalah penjelasan ini adalah untuk review dari writing yang sudah saya kemarin baca secara acak dari pekerjaan yang sudah Anda kumpulkan. Kemarin kita punya deskriptif dan procedure text ya. Jadi kemarin tugasnya adalah deskriptif dan procedure text. Nah, ini yang sudah mengumpulkan kemudian saya baca dari random, saya lihat, saya cek, kemudian saya bikin catatan sehingga saya berkewajiban untuk memberikan review dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda kumpulkan ya. Yang kedua juga, ini yang ketiga juga karena materi UAS adalah writing, jadi kesempatan review ini kalau Anda nanti bisa simak, bisa untuk memberi masukan atau memberi perbaikan kepada nanti hasil penulisan atau hasil writing yang sudah Anda kumpulkan kemarin ya. Ini juga sekaligus untuk disclaimer dulu ya, bukan berarti bahwa semua nanti yang pekerjaan yang dikumpulkan itu seperti yang saya reviewkan, itu tidak semua ya. Ini hanya saya itu menggarisbawahi beberapa yang mungkin masih keliru, tapi tidak semua harus otomatis berarti semuanya keliru ya, bukan. Ini hanya untuk menggarisbawahi ya, siapa tahu bisa dijadikan masukan bagi walaupun yang sudah mungkin sudah benar sekalipun ya. Bagi yang masih ada kekeliruan ya segera diperbaiki dalam artian untuk UAS nanti ya. Jadi eman-eman ini kan masih ada kesempatan, jadi Anda masih bisa menata ulang pola pikirnya mengenai writing yang terutama deskriptif dan naratif. Deskriptif dan procedure text. Oke, karena ada dua teks ya. Jadi saya mulai dulu dari yang procedure text. Yang procedure text ini sebenarnya sedikit catatannya, tapi memang yang menurut saya harus saya sampaikan ya. Yang pertama, sebentar saya sambil lihat catatannya. Yang pertama adalah deskriptif. Ini yang procedure text dulu, ya. Yang procedure text itu kan ada dua istilahnya kemarin tuh. Generic structure-nya kan ada ada tiga ya. Ada aims atau goals, itu untuk ini sambil review ya. Goals atau aims itu adalah title-nya atau judulnya, kemudian materials jika diperlukan ya harus disebutkan, kemudian yang steps ya. Saya rasa untuk grammarnya atau language feature-nya itu tidak saya bahas ya. Jadi saya menekankan pada yang generic structure-nya aja. Nah, terutama yang materials-nya. Ya, beberapa dari Anda tidak menyebutkan materials dan padahal menurut saya masih diperlukan. Ini saya ambil contoh. Ya, Anda membuat procedure text mengenai cara penginstalasi dari game GTA yang remake. Ini contoh saja ya. Tanpa Anda sebutkan materialsnya. Jadi langsung caranya adalah download dari website ini, buat akun, taruhlah buat akun dulu, kemudian download dan seterusnya sampai beberapa step itu. Apakah itu sudah benar? Ya menurut saya masih bisa diperbaiki. Kurang baik, kurang jelas ya. Kalau dalam artian menulis procedure text itu adalah untuk memberi kejelasan, maka kurang jelas. Kita harus ingat satu hal bahwa game ini dalam artian contoh tadi itu ya, game GTA itu kan ada minimal requirement-nya. Jadi harus disebutkan. Minimal requirement itu berhubungan dengan materials. Materialsnya misal ya, komputer atau laptop dengan spesifikasi sekian. Nah, itu yang harus Anda sebutkan sesuai dengan requirement dari minimum requirement-nya. Kemudian kalau di situ ada opsi terbaiknya atau setting yang direkomendasikan ya, itu juga harus disebutkan. Jadi misalnya minimumnya segini, kemudian opsi yang terbaik adalah diinstal pada PC atau laptop dengan spesifikasi seperti ini, itu disebutkan. Jangan langsung Anda sebutkan step-stepnya saja ya. Karena material di situ ternyata masih diperlukan. Ini bagaimana jika orang, bukan penjelasan ya, Bagaimana jika orang kemudian menganggap bahwa sudah saya install pada taruhlah
Pentium 4 gitu ya. Ya kan nggak mungkin gitu loh ya. Untuk yang remake loh ya, bukan yang GTA yang lawas. Ini contoh. Jadi jika memang materials itu diperlukan untuk disebutkan, maka mohon disebutkan. Tujuannya adalah memberi kejelasan sejelas mungkin. Itu procedure text yang baik. Jadi orang tuh bacanya jelas. Begitu ya. Nah, ini bukan berarti semuanya begitu, sekali lagi tidak, ini masukan saja. Beberapa dari Anda masih mungkin kurang menyeluruh atau kurang teliti ketika oh ini seharusnya masih bisa disebutkan untuk memberi kejelasan, tapi belum untuk materialsnya ya. Yang kedua adalah mengenai descriptive tag ya. Ini lebih catatannya agak panjang. Mohon maaf sambil saya cek juga catatannya. Apa ini ya? Sebentar. Nih, yang pertama, descriptive tag itu tidak perlu mencantumkan introduction penulisnya, nggak perlu. Saya ini ingin menuliskan deskripsi ini, nggak perlu, ya. Karena generic structure-nya descriptive tag itu hanya ada dua, identification sama description-nya sendiri. Identification itu kemarin adalah ya pengantar dari objek yang ini Anda deskripsikan. Sementara description adalah isi dari deskripsi objek dari tersebut. Kemudian yang kedua adalah, catatan yang kedua adalah description untuk yang generic structure bagian description itu bukan berarti hanya satu paragraf. Oh berarti dua paragraf dong Pak ya, misalnya identification satu paragraf selesai, pengantarnya satu paragraf selesai, kemudian yang description-nya juga satu paragraf saja. Ya, kalau demi untuk memberi penjelasan hal itu kurang bijaksana, kurang bagus untuk dilaksanakan, kurang benar ya. Descriptive tag Anda kurang bagus atau kurang benar. Harus memberi kejelasan yang sejelas mungkin. Kalau memang Anda itu paham bahwa tujuannya menuliskan descriptive tag itu adalah untuk memberi kejelasan, informasi yang sejelas-jelasnya. Ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh adalah mengenai sebentar. Mengenai apa namanya, misalnya deskripsi mengenai sebuah produk otomotif spesifiknya adalah sedan merek A gitu ya. Jadi sedan merek A itu nanti kalau Anda ingin deskripsikan dalam sebuah descriptive tag itu kan ada generic structure yang harus dipaskan. Yang pertama ada identification, jadi Anda kasih pengantar sedan A itu. Misalnya pengantarnya adalah mungkin produk terbaru dari perusahaan ini yang keluar dari tahun segini gitu ya, sorry. Nah ini contoh, ini untuk identification-nya. Kemudian untuk description-nya, nah ini Anda deskripsikan dari sudut apa, sudut berapa, sorry, ada berapa poin yang harus Anda deskripsikan. Ya misal taruhlah ya mesin atau horsepower-nya atau mesinnya itu tenaganya berapa dan seterusnya, itu berarti mesin. Yang kedua ada interior, setelah itu ada eksterior, taruhlah 3 hal ini ya. Nah ini yang penting sekali ketika Anda membahas mengenai mesin. Jadi berarti kalau di total ini ya, identification satu paragraf, kemudian deskripsinya tadi ada paragraf 1 untuk mesin, paragraf 2 untuk interior dulu, paragraf 3 untuk interior. Jadi ada 4 paragraf, identification, mesin, eksterior sama interior. Ada 4 paragraf ya. Taruhlah paragraf pertama nggak ada masalah, Anda sebutkan identification-nya, pengantar produknya. Kemudian untuk mesinnya, ketika Anda menuliskan mesin dari sedan A ini adalah berbahan bakar bensin dan bertenaga sekian, taruhlah begitu ya. Kemudian Anda deskripsikan mesin ini adalah generasi terbaru dari, nah itu untuk menambah penjelasan dari mesin tersebut. Tapi jangan kemudian membahas mengenai kekedapan kabin ya. Tapi tiba-tiba di paragraf yang isinya mengenai mesin tadi Anda membahas kekedapan kabin. Saya rasa itu juga kurang pas. Nah, apalagi kalau Anda spesifik mesin itu ke arah efisiensi dan tenaga, yang Anda bicarakan topiknya dalam mesin ini adalah, taruhlah Anda menaruh main idea dari deskripsi mesin ini adalah mengenai mesin yang baru ini, mesin yang sedan A ini irit dan bertenaga. Kemudian Anda jelaskan
materialnya itu saya rasa juga kurang pas Mas Ian ya. Jadi kalau Anda mau bicara mesin ya silahkan bicara mengenai misalnya Anda mau spesifikkan tenaga sama tadi konsumsi bahan bakar atau keiritan ya silahkan Anda bicarakan itu, jelaskan ya. Jadi kalau main idenya adalah sedan A ini adalah irit dan bertenaga, taruhlah itu main idenya. Kemudian Anda jelaskan kenapa, misalnya karena dia memakai generasi terbaru, karena dia memakai sistem ini sehingga irit lebih bahan bakar, karena sistem ini juga menghasilkan tenaga lebih, kemudian ada perubahan yang dilakukan dari sebelumnya sehingga menambah keiritan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya begitu ya. Ya, bicarakan mengenai itu dulu. Lalu nanti kalau untuk materialnya mungkin Anda harus sebaiknya sebaiknya ya untuk paragraf baru yang membahas mengenai mesin secara lebih mendalam, bukan hanya mengenai tenaga dan keiritannya saja. Ini kalau contoh ya. Ini ya. Apalagi Anda membicarakan di tengah-tengah paragraf yang isinya deskripsi mesin, tiba-tiba Anda membicarakan kekedapan kabin, ataukah ataukah posisi ban yang harusnya bagaimana, atau radius putar, itu juga kurang pas ya. Itu juga kemudian yang untuk melatar belakangi bahwa harus ada koherensi antar main idea dan penjelasnya dalam sebuah paragraf. Walaupun ini sebenarnya statement umum, tapi ini saya sebutkan khusus untuk deskriptif. Jadi kalau main idea Anda itu adalah tadi menjelaskan keiritan dan mungkin tenaga dari mesin itu, Anda nggak boleh menjelaskan di luar dari main idea itu. Jadi Anda menjelaskan seperti contoh tadi kekedapan mesin kekedapan kabin kah, atau mungkin bahkan sampai ke materialnya. Anda jelaskan dulu semua mengenai kenapa kok irit, kenapa kok lebih bertenaga. Itu ya, itu adalah contoh dari apa yang dinamakan koherensi antar main idea sama penjelasannya. Jadi memang kan kalau secara umum main idea itu adalah statement umum kemudian dijelaskan ya, secara khusus. Statement khusus itu hingga membentuk sebuah paragraf. Jadi paragraf itu memang isinya adalah main idea kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas 3 atau 4 penjelasan atau 3 atau 4 kalimat sehingga membentuk satu buah paragraf ya. Tapi sekali lagi harus diingat ya, antara main idea dan penjelasannya harus nyambung. Jangan loncat-loncat penjelasannya. Itu adalah masalah yang paling sering saya temui. Kemudian ada yang mungkin Anda nanti membuat deskriptifnya satu saja. Jadi membuat deskriptif tag itu satu paragraf saja, introduction sama identification sama tadi description-nya tadi Anda campur jadi satu paragraf tok gitu. Itu yang nggak mungkin benar ya, itu pasti adalah format yang salah. Jadi Anda sudah identification sama istilahnya tadi description-nya itu nyampur jadi satu. Itu adalah contoh yang salah yang harus Anda hindari dalam penulisan untuk deskriptif teks ya. Nah, yang terakhir adalah ini terutama untuk nanti ketika UAS, jangan mengumpulkan atau mensubmit copy paste dari internet. Ini jangan loh ya. Kalau nanti sampai ketahuan Anda ini adalah ngambil dari internet kemudian Anda copy paste kemudian Anda submit, itu nanti ada konsekuensi khusus. Saya mohon jangan. Saya sebenarnya nggak senang menyampaikan seperti ini karena iya, kenapa sih kita ini harus istilahnya dalam tanda kutip itu mengancam gitu ya. Belajar itu harusnya menyenangkan dan karena paham kenapa sih kita harus belajar sehingga menjadikan orang yang belajar atau pembelajar itu menjadi tidak mencari-cari cara untuk berbuat curang ya, atau membypass ya, karena memang belajar itu adalah tujuannya untuk menambah pengetahuan kita mengenai topik yang kita pelajari, dan hal itu tidak bisa Anda buat instan atau kemudian Anda udahlah saya copy paste, itu nggak akan nambah pengetahuan Anda. Jadi Anda akan gagal dalam pembelajaran kalau menggunakan cara-cara curang. Mungkin berhasil secara pemenuhan tugas dan seterusnya, tapi Anda gagal ibaratnya mendapatkan tujuan yang sebenarnya dari belajar, yaitu menambah pengetahuan di topik yang Anda pelajari ya. Menambah pengetahuan itu ya tentu saja dengan cara
mengerjakan tugas, berlatih dan seterusnya. Ya, sama seperti hal-hal lain. Kalau dalam olahraga, misal Anda ingin meningkatkan pengetahuan atau belajar pengetahuan, ya tentu saja ada latihan-latihan yang harus Anda jalani ya, sehingga kemampuan Anda meningkat dalam hal tersebut. Taruhlah lari gitu ya. Ya, kan harus latihan lari, nggak mungkin Anda teori tok kemudian copy paste. Itu yang lari sudah teman saya wakilkan aja ya, nggak ada efeknya untuk Anda ya. Itu analogi saja. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk review dari writing. Sekali lagi disclaimer-nya adalah bukan berarti semua writing yang Anda sebutkan, Anda kumpulkan adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, beberapa yang memang sudah baik, tapi ini sekaligus untuk mengingatkan juga sebagai sebuah ya taruhlah highlight ya. Jangan sampai menuliskan deskriptif atau procedure text dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, atau hindarilah apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi, karena itu memang akan menjadikan tulisan Anda atau writing Anda itu menjadi kurang bagus atau justru malah kurang tepat. Oke, saya rasa itu. Thanks for your attention. Don't forget, in the next meeting we will have final test. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.